Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia Senin pagi. Prabowo datang memenuhi undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Upacara penyambutan kedatangan Prabowo digelar di lapangan Parade Istana Negara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti tembakan meriam tanda penghormatan. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Sri Maharaja. Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati, pangkat pertama dari Malaysia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ismail di Istana Negara Malaysia. Penyerahan penghargaan dilakukan setelah Prabowo beraudiensi dengan Raja Malaysia. Setelahnya saudara, di hari yang sama, Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas kerjasama bilateral serta isu regional dan internasional. Topik lain, saudara, Israel melancarkan serangan terhadap sebuah kendaraan di tepi barat. Akibatnya 2 orang tewas, 3 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah korban akibat serangan di tepi barat pada Senin waktu setempat. Serangan terjadi di kamp pengungsi Nur Syams. Lokasi yang diduduki Israel ini menjadi target beberapa serangan dalam beberapa bulan terakhir yang menyasar militan Palestina. Sayap militer Partai Hamas Palestina mengatakan 2 orang yang tewas adalah pejuang bersenjata. Seorang warga Palestina lainnya tewas akibat tembakan Israel di kamp pengungsi di desa Kaladia dekat Yerusalem. Saudara, pasca gencatan senjata Israel dan Palestina, seorang anak berusia 2 tahun di Jenin, wilayah tepi barat Palestina, tewas. Korban menjadi salah satu dari 11 korban yang tewas akibat serangan tentara Israel. Sejumlah pelayat menghadiri pemakaman seorang anak perempuan berusia 2 tahun di tepi barat Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan korban menjadi salah satu korban serangan tentara Israel. Sedikitnya saudara, 11 warga Palestina tewas di Jenin dalam serangan Sabtu lalu. Sementara itu, militer Israel mengatakan sedang meninjau insiden ini pasca gencatan senjata. Israel menutup akses ke Gaza Utara, membuat warga yang mengungsi di Gaza Selatan tidak bisa kembali ke rumah mereka meski gencatan senjata telah diberlakukan. Padahal warga sudah membongkar tenda pengungsian mereka dan kelelahan menunggu di koridor Netzarim untuk diperbolehkan melintas. Warga Palestina yang mengungsi di Khan Younis membongkar tenda-tenda dan bersiap untuk kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Namun niat mereka tertahan oleh keputusan Israel untuk menutup akses ke Gaza Utara pada hari Minggu kemarin. Padahal berdasarkan kesepakatan gencatan senjata 19 Januari lalu, Israel semestinya mulai mengizinkan warga kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dengan berjalan kaki melalui koridor Netzarim, jalur yang membelah utara dan selatan Gaza. تعال تفرجوا على معاناتنا معاناة أطفالنا. إحنا بنقول بكفي انكم تتفرجوا على ذبحنا وموتنا ودمارنا وانتم بتتفرجوا علينا، بكفي برضه كمان بدنا نروح لبيوتنا، نقدر نعمل حاجة، نقدر نحط نايلون بلاستيك نايلون نعيش تحتيه. Kesepakatan gencatan senjata untuk membiarkan para pengungsi kembali ke rumah mereka di Gaza Utara telanjur membuat warga berkumpul di tepi atas Gaza Selatan. Mereka menunggu diizinkan melintasi koridor Netzarim untuk pulang ke rumah mereka.
Warga Gaza tidak tahu sampai kapan penutupan akses dilakukan oleh Israel. جينا والله بدنا نروع على بيوتنا إن سنة ونص وإحنا في العذاب وما صدقنا يجي اليوم هذا ونروع على بيوتنا وإن من الساعة 1 في الليل بننتظر العودة ولحتى الآن ما فتحوا لنا الطريق. Israel menutup koridor Netrazim hingga Hamas membebaskan seorang sandera yang menurut Israel seharusnya dibebaskan Sabtu lalu. Hamas kemudian menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Hamas membebaskan 4 tentara perempuan muda Israel pada hari Sabtu dan Israel membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina yang sebagian besar menjalani hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah. Namun Israel mengatakan sandera lainnya, seorang warga sipil perempuan, Arbel Yehu, seharusnya dibebaskan sebelum para tentara. Jika Arbel tidak dibebaskan, Israel mengancam tidak akan membuka koridor Netrazim. Israel juga menuduh Hamas gagal memberikan rincian tentang kondisi sandera yang akan dibebaskan dalam beberapa minggu mendatang. Hamas menuduh Israel menggunakan masalah ini sebagai dalih untuk menunda kembalinya warga Palestina ke rumah mereka. Saudara, Laut Mediterania kembali memakan korban. Kali ini 3 pemuda tewas dan 2 anak balita meninggal akibat kapal tenggelam. Kelompok kemanusiaan Jerman mengkonfirmasi penyelamatan 17 orang yang terombang-ambing di tengah Laut Mediterania. Seluruhnya adalah warga Afrika Sub-Sahara. Selain itu, 3 pemuda dilaporkan tewas saat penyeberang bersama orang tua mereka. 2 anak balita dilaporkan meninggal akibat tenggelamnya kapal. Beberapa anak lainnya dilaporkan hilang. Penyelamatan terjadi di zona pencarian dan penyelamatan Malta yang lebih dekat dengan sebuah pulau di bagian selatan Italia. Pihak berwenang Malta juga menerbangkan seorang pria yang mengalami kesulitan bernafas setelah menelan air laut dan menderita hipotermia parah. We had a lot of people who were hypothermic. They were too cold. Their body temperature was way too low. We also had the 2 people who were medically evacuated with the helicopter. One was a pregnant woman, and the other man was a man who was really, really hypothermic and also had swallowed a lot of seawater. So he was foaming. It was hard for him to breathe. It was hard for him to stay with us. He was fading all the time. So that was why we called the helicopter, was because of him and the 2 children. Saudara, puluhan tentara Kongo melarikan diri ke kota perbatasan Ribavu, Rwanda hari Senin waktu setempat demi menghindari serangan pemberontak. Para tentara menyerahkan senjata mereka dan diproses pejabat perbatasan Rwanda. Para tentara Kongo ini hanya tertunduk dengan kelelahan yang terlihat di wajah mereka saat menyerahkan diri ke pejabat Rwanda yang menjaga perbatasan. Pemberontak Kongo yang menyebut diri mereka M23 terus merangsek dan mengalahkan tentara pemerintah hingga membuat sejumlah tentara memilih mundur dan mencari suaka ke Rwanda. Para pemberontak M23 memasuki wilayah Goma dan disebut pemerintah Kongo sebagai deklarasi perang. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan kebijakan para pejabat California dalam menyalurkan air untuk memadamkan api saat kebakaran di Los Angeles beberapa pekan lalu. Presiden Donald Trump bersiap meninjau kerusakan akibat kebakaran hutan di California dan memusatkan perhatian pada salah satu sasaran kritiknya, kebijakan air negara bagian terutama California. Sejak kebakaran 7 Januari lalu, saudara, Trump telah menggunakan media sosial dan sejumlah pernyataan menuduh negara bagian California mengirimkan terlalu banyak air ke Samudra Pasifik, alih-alih ke selatan menuju Los Angeles. Trump juga menyoroti bagaimana beberapa hidran mengering saat upaya pemadaman kebakaran di Pasifik
Palisades tengah berlangsung. North Carolina has been treated very badly, so we're stopping there, and we're going to then go to Los Angeles and take a look at a fire that could have been put out if they let the water flow, but they didn't let the water flow, and they still haven't for whatever reason. So